Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, hati Luming bergetar, diikuti oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Ayah, dia benar-benar dipenjara oleh Sekte Pedang Sifang, sial, Sekte Pedang Sifang sial. Luming meraung di dalam hatinya. Luming, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik, dan aku pasti akan mengetahui keberadaan ayahmu dalam waktu singkat, Hua Zengxing berkata dengan wajah serius. Luming berterima kasih kepada Yang Mulia sebelumnya. Luming menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, kali ini, dia tulus. Meskipun dia tahu bahwa Hua Zengxing sangat membantunya karena dia menyukai bakatnya dan ingin memenangkannya, tetapi itu tidak masalah, selama itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hua Zengxing tersenyum, tampak cukup puas, dan kemudian mengeluarkan kartu undangan perunggu, berkata, Luming, 3 bulan kemudian, ini akan menjadi ulang tahun ke-60 Kaisar, ini adalah kartu undangannya, 3 bulan kemudian, dapatkah Anda pastikan untuk hadir? Luming bergerak dalam hatinya, tidak menolak, menerima undangan dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, Luming pasti akan ada di sana. Haha, Luming, tidak banyak orang yang bisa biarkan ayahku secara pribadi mengirim undangan, dan hanya ada 5 sekte utama, serta para pangeran dan menteri ibu kota kekaisaran. Hua Qi tertawa, Luming, selama periode waktu ini, kamu harus berlatih keras. Ketika 5 sekte utama berkumpul di ibu kota kekaisaran, para jenius di daftar perak setiap sekte, dan bahkan murid tingkat emas akan datang. Aku khawatir itu murid-murid di daftar perak sekte pedang Sifang aku akan menyusahkanmu, kamu harus berhati-hati. Hua Zengxing memperingatkan dengan serius. Luming berterima kasih kepada mereka lagi, dan setelah mengobrol sebentar, Luming dan Hua Qi bangkit dan pergi. Di Istana Bintang, Luming duduk bersila di tempat tidur. Ayah, apa yang terjadi padamu setelah bertahun-tahun? Mengapa Sekte Pedang Sifang memenjarakanmu? Apakah karena liontin perunggu itu? Ayah, anak ini tidak berguna, dan aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Luming menggenggam kedua tangannya erat-erat. Kekuatan, atau kekuatan terlalu lemah. Jika dia benar-benar cukup kuat sekarang, dia dapat langsung membunuh Sekte Pedang Sifang dan memaksa Sekte Pedang Sifang untuk melepaskannya. Tapi sekarang, dia masih tertinggal jauh, dan dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Wuzong, aku harus mencapai level Wuzong secepat mungkin. Wuzong, di Laisun Empire, dapat dianggap sebagai master sejati. Hanya ketika dia berbicara dia dapat memiliki hak untuk berbicara, dan dia dapat berjalan melawan langit yang sangat membantu saya. Setelah serangkaian pertempuran, saya merasa bahwa kemacetan saya telah sedikit mengendur, dan saya akan pergi membeli sekumpulan pil iblis besok, dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan alam saya. Segera, Luming muncul di platform ketiga kuil tertinggi, masukkan ke dalam kristal roh, mulailah bermain melawan dirimu sendiri. Keesokan harinya, Luming keluar lebih awal dan berjalan menuju Fangxi. Itu masih paviliun Baibao. Tuanku, Anda di sini, silakan masuk. Gadis yang menerima Luming terakhir kali melihat Luming, matanya berbinar, dan dia membawa Luming ke ruang VIP. Hahaha, nak, aku sudah lama tidak melihatmu. Segera, penjaga toko masuk. Tuanku, apa yang harus Anda beli kali ini? Penjaga toko, beri saya 100 pil iblis tingkat 3 dan 9. Kata Luming. 100. Penjaga toko terkejut. Tidak buruk, apa masalahnya? Luming sedikit mengernyit. Bukankah paviliun Baibao memiliki begitu banyak inventaris? Tidak masalah. Penjaga toko dengan cepat menggelengkan kepalanya. Baru saja, dia hanya sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Luming membeli begitu banyak pil iblis. Juga, 20 salinan esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat 3. Lanjut Luming. Oke, Tuan muda, tunggu sebentar, saya akan segera datang.
Penjaga toko mengangguk lagi dan lagi, dengan senyum di wajahnya, dan keluar dengan tergesa-gesa. Segera, penjaga toko membawa lebih dari 100 pil iblis dan 20 sen darah monster. Tuanku, harga asli sari darah dan pil iblis ini adalah 1 juta kristal roh, tetapi Anda memiliki kartu VIP, yang menawarkan diskon 20%, total 800.000 kristal roh. Kata penjaga toko sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk, sangat bagus memiliki kartu VIP yang menghemat 200.000 kristal roh. Lu Ming hanya menyerahkan kristal roh, menyingkirkan esensi darah dan pil iblis, dan meninggalkan paviliun Baibao di bawah anggukan dan anggukan penjaga toko dan mata memuja semua asisten toko yang cantik. Setelah kembali ke General Star Hall, Lu Ming langsung berjalan ke Gua Di Yuan. Efeknya paling baik bila dipraktikkan bersamaan dengan Gua Di Yuan. Sesampainya di lantai 6 Gua Di Yuan, Lu Ming masuk ke ruang rahasia dan duduk bersila. Dengan kilatan darah Devourer muncul. Seekor piton raksasa dengan panjang lebih dari 10 meter, dengan sisik yang berbeda, melayang di atas kepala Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan pil iblis, dan ular sanca raksasa itu menyedotnya dengan mulut terbuka, menyedot pil iblis ke dalam mulutnya, dan pada saat yang sama, ada sejumlah besar aura atribut api. Sekarang garis keturunan roh pemangsa telah mencapai tingkat ke-7, kecepatan melahap energi spiritual dunia sangat menakutkan, bahkan lebih cepat daripada garis keturunan tingkat ke-9. Sejumlah besar aura atribut api, ditambah dengan energi inti iblis, tidak mungkin disempurnakan oleh darah dan dituangkan ke dalam tubuh Lu Ming. Kemacetan puncak tingkat ke-6 dari seniman bela diri yang hebat akhirnya mulai mengendur, menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Dua lagi, dengan gerakan tangannya, dia mengeluarkan 2 pil iblis lagi, yang ditelan oleh ular piton raksasa itu. Ledakan, energi yang mengepul mengalir ke tubuh Lu Ming terus-menerus, dan akhirnya berubah menjadi raungan, seniman bela diri 7 tingkat itu menerobos. Menerobos ke tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat, garis keturunan Lu Ming bahkan lebih menakutkan, terus-menerus menyerap energi spiritual dari dunia luar, dan energi spiritual eksternal membentuk bentuk corong, yang terus-menerus ditelan oleh garis keturunan yang melahap, roh. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan pil iblis dan terus melahapnya. Energi sejati dalam tubuh Lu Ming melonjak gila-gilaan. Butuh beberapa jam untuk penglihatan seperti itu menghilang. Pada tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat, energi sejati sepenuhnya 2 kali lebih kuat dari tingkat ke-6 dari seorang seniman bela diri yang hebat, tetapi itu tidak cukup, kita harus terus menerobos. Setelah itu, Lu Ming terus melahap pil iblis dan mulai berlatih. Setiap hari, dia menghabiskan separuh waktunya untuk berlatih teknik pertarungan naga, melahap pil iblis, dan meningkatkan kultivasinya, dan sisa waktunya dihabiskan untuk memahami kekuatan api dan mencoba mencari tahu keterampilan bela diri. Waktu berlalu, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. 100 pil iblis telah dimakan oleh Lu Ming, dan basis kultivasi Lu Ming telah dipromosikan ke puncak tingkat ke-7 dari seniman bela diri yang hebat. Ya, 100 pil iblis dari tingkat ke-3 dan tingkat ke-9 hanya dapat meningkatkan kultivasi Lu Ming ke puncak tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Pada tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat, Yaodan tingkat ke-3 dan tingkat 9, efeknya akan jauh lebih buruk. Dan 20 bagian dari esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat ke-3 semuanya ditelan, dan semuanya digunakan untuk meningkatkan tingkat garis keturunan, tetapi garis keturunan masih berada di tingkat ke-7, dan tidak ada terobosan. Lu Ming memperkirakan bahwa kecuali itu adalah inti dari alam Wuzong, jika tidak, level darah akan meningkat sangat lambat. Darah Wuzong, memikirkan hal ini, Lu Ming tersenyum kecut. Harga esensi darah Wuzong, yaitu esensi darah dari monster tingkat keempat, membuat Lu Ming pusing saat memikirkannya. Di lantai 6 Gua Di Yuan, aura atribut api masih lemah, pergilah ke lantai 7. Mata Lu Ming berkilat. Di lantai 7 Gua Di Yuan, dikatakan bahwa hanya yang kuat dari level Wuzong yang bisa turun,
karena aura atribut api terlalu kuat dan keras, dan sangat berbahaya bagi para pejuang di ranah seni bela diri yang hebat untuk pergi. Tapi Lu Ming memiliki darah pemakan roh, jadi dia tidak takut sama sekali. Dia bermaksud untuk menggunakan energi spiritual surga dan bumi yang kaya dan keras untuk membantunya menerobos alam dan pada saat yang sama memahami kekuatan api. Dia merasa kekuatan api sangat dekat dengan Da Cheng. Keluar dari ruang rahasia dan berjalan menuju lantai 7. Begitu dia mencapai lantai 7, seolah-olah Lu Ming telah datang ke kawah gunung berapi, dan aura atribut api yang menakutkan dan ganas terus menyerang Lu Ming. Oke, lingkungan seperti ini yang aku butuhkan. Membuka ruang rahasia, masuk, dan kemudian memanipulasi darah roh yang melahap, dan energi spiritual langit dan bumi yang mengamuk dan keras terus berkumpul menuju Lu Ming. Beberapa jam kemudian, Lu Ming berhenti berlatih dan mulai memahami kekuatan api. Waktu berlalu, dan 1,5 bulan lagi telah berlalu. Pada hari ini, pintu batu ruang rahasia terbuka, dan Lu Ming keluar dari dalam. Ada senyuman di wajah Lu Ming, jelas, dia telah memperoleh banyak hal selama ini. Dalam setengah bulan, itu adalah hari ulang tahun Kaisar, dan Lu Ming berencana untuk menanyakan keadaan ayahnya. Setelah meninggalkan Aula Jenderal dan Bintang, dia berjalan ke jalan dan menuju ke istana. Saat ini, orang-orang di jalan tiba-tiba mengangkat kepala untuk melihat ke langit, banyak bicara. Siapa orang itu? Dia sangat berani terbang di atas ibu kota kekaisaran secara terang-terangan. Teriak seseorang. Pusat kekuatan Wuzong biasa dilarang terbang di atas ibu kota kekaisaran, hanya mereka yang berada di tingkat penguasa yang tidak memiliki batasan ini. Sekarang, beraninya seseorang melakukan ini. Lu Ming juga mendongak. Di langit, sosok muda berusia 20-an, mengenakan jubah merah, tinggi dan tinggi, sedang berjalan di udara, menuju ke kedalaman ibu kota kekaisaran. Ini Ling Yanqi, salah satu dari 6 pahlawan, Ling Yanqi. Seseorang berseru, "Apa? Ini Ling Yanqi?" Banyak orang terkejut. Mata Lu Ming juga berkilat. Ini ternyata adalah Ling Yanqi, yang terkuat dari generasi muda lembah Cixiao dari 5 sekte utama kerajaan Matahari Terik. Ling Yanqi, salah satu dari 6 pahlawan Matahari Terik. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat 6 pahlawan matahari. "Saudara Ling, tunggu sebentar." Pada saat ini, teriakan lembut datang dari belakang, dan kemudian, seorang pemuda berjubah putih dengan wajah seperti mahkota batu giok keluar dari udara. Itu Feng Wuji dari Sekte Pedang Suanyuan. 6 master lainnya, teriak seseorang. Dia adalah Feng Wuji. Hati Lu Ming tergerak. Di Sekte Pedang Suanyuan, Lu Ming mendengar nama Feng Wuji berkali-kali. Feng Wuji adalah kebanggaan generasi muda Sekte Pedang Suanyuan, dan dia tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1, mengalahkan rekan-rekannya. Meski Duan Mulin dikenal sebagai talenta tiada taraf, ia masih terlalu muda untuk bersaing dengan Feng Wuji. Lu Ming tinggal di Sekte Pedang Suanyuan selama lebih dari setahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat orang sungguhan. "Kakak Feng, kamu datang begitu cepat, ayo pergi bersama." Ling Yanqi tersenyum, dan ketika Feng Wuji tiba, keduanya berjalan berdampingan dan menghilang ke langit. Ya Tuhan, 2 dari 6 pahlawan Matahari Terik datang sekaligus hari ini yang sangat langka. Ya, selalu sulit untuk melihat salah satu dari mereka, tapi sekarang ada 2 sekaligus. Ulang tahun ke-60 yang mulia akan segera tiba. Datang, tidak peduli apapun, 5 sekte besar selalu perlu mengadakan pertunjukan, dan mereka pasti akan berkumpul di ibu kota kekaisaran. Akankah 6 elit berkumpul pada saat itu dan memulai pertempuran? Saya menantikannya. Sulit dikatakan, di antara 6 master, Qiyu Changkong tidak terkalahkan, tetapi 5 lainnya belum pernah bertarung sebelumnya, jadi saya tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah jika ada duel puncak kali ini. Di jalan, banyak orang sedang berdiskusi. Karena tidak bisa terbang di ibu kota kekaisaran, mereka mengabaikannya begitu saja. 6 pahlawan matahari terbakar tidak bisa terbang di ibu kota kekaisaran, jadi siapa lagi yang bisa? Mereka adalah penguasa masa depan kekaisaran Laisun,
dan di masa depan, seluruh kekaisaran Laisun akan menjadi dunia mereka. Lu Ming tidak bersuara, dan terus pergi ke istana, tetapi ada kilatan ketajaman di matanya. 6 penguasa matahari yang terik, cepat atau lambat dia akan mencapai ketinggian ini, dan bahkan melampauinya. Dia berhasil memasuki istana dan melihat Hua Qi. Sangat disayangkan bahwa meskipun keluarga kerajaan telah mengirimkan banyak tenaga, tidak ada kabar tentang ayahnya Lu Yuntian sampai sekarang. Lu Ming menghela nafas dan hanya bisa menunggu. Setelah mengobrol dengan Hua Qi tentang situasi saat ini dan mendiskusikannya, Lu Ming meninggalkan istana. Ketika Lu Ming datang ke gerbang General Star Hall, saya menemukan bahwa sejumlah besar siswa General Star Hall telah berkumpul dan bubar saat ini. Tian Yun, dia kembali. Sialan, dia baru saja muncul saat ini. Kenapa dia tidak muncul sekarang? Itu semua salahnya. Suara gumaman datang dari para siswa di sekitar. Tentu saja, suaranya sangat lembut, takut didengar oleh Lu Ming. Lu Ming mengerutkan kening, sedikit bingung. Kakak Tian Yun. Pada saat ini, dengan tangisan lembut, Ming Feng datang. Ming Feng, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Saudara Tian Yun, Anda berasal dari Sekte Pedang Sifang. Murid dari Sekte Pedang Sifang baru saja datang dan mengancam akan menghapus Anda, tetapi Anda tidak ada di sini. Semua orang mengatakan Anda sedang mundur, dan murid-murid dari Sekte Pedang Sifang itu melukai Anda. Dia merekrut lebih dari selusin siswa Aula Bintang Umum, dan sikapnya sangat arogan. Bisik Ming Feng, ini sekolah pedang Sifang lagi. Mata Lu Ming memancarkan niat membunuh. Saudara Tian Yun, saya pikir Anda harus menghindarinya untuk saat ini. Dikatakan bahwa di antara para murid dari Sekte Pedang Sifang yang datang kali ini, ada seorang jenius di daftar perak dari Sekte Pedang Sifang, yang berdiri di puncak seni bela diri yang hebat, sangat kuat. Kata Ming Feng dengan sedikit khawatir. Jika mereka datang lagi, beritahu aku. Lu Ming meninggalkan kalimat, sangat kuat, dan kemudian berjalan menuju asrama. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming tinggal di asrama dan berlatih berbagai seni bela diri di platform ketiga kuil tertinggi. Waktu berlalu, dan setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, ibu kota kekaisaran telah berkumpul, dan para jenius dari 5 sekte besar telah berkumpul. Tidak hanya jenius di tingkat master bela diri, tetapi juga jenius di tingkat seniman bela diri yang hebat, dan bahkan murid tingkat emas dari berbagai sekte kadang-kadang dapat melihat mereka. Namun, dalam setengah bulan terakhir, meskipun semua sekte berkumpul, mereka sangat damai. Bahkan para murid dari Sekte Pedang Sifang tidak pernah datang ke Lu Ming lagi. Tetapi semua orang merasa bahwa suasananya tidak benar, seolah-olah itu adalah malam badai, dan itu sangat membuat depresi. Setengah bulan kemudian, ulang tahun ke-60 Yang Mulia Kaisar Kerajaan Laisun, Hua Zhengxing, baru saja dimulai. Pagi-pagi sekali, Hua Qi datang untuk menjemput Lu Ming dengan kereta binatang. Bersama dengan Hua Qi, mereka datang ke istana. Perjamuan ulang tahun diadakan di halaman depan istana, yang menempati area yang sangat luas, tetapi hanya puluhan meja yang disiapkan. Karena yang bisa datang ke sini semuanya adalah orang-orang terpandang, jadi tidak banyak orang. Lu Ming mengikuti Hua Qi dan duduk di meja di sebelah kanan. Seiring waktu berlalu, jumlah orang secara bertahap meningkat. Beberapa saudara dan saudari Hua Qi, serta selir di istana, pangeran dan menteri, semuanya duduk satu per satu. Pemilik lembah Cixiao dan semua tetua telah tiba. Teriakan keras menyebar ke seluruh hadirin. Ekspresi semua pangeran, putri, selir, dan menteri yang hadir berubah, dan mereka semua berdiri. Lu Ming tidak ingin terlalu istimewa, jadi dia juga bangun. Di gerbang, sekelompok 6 orang datang dengan kecepatan naga dan harimau. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan janggut, mengenakan jubah merah, dan sosok yang sangat kekar. Tatapannya menyapu, dan semua orang sepertinya merasa lautan luas melonjak ke arah mereka, yang sangat menakutkan. Di belakangnya, ada 4 lelaki tua yang juga mengenakan jubah merah, tetapi jubah merah itu dihias dengan emas. Ini adalah sesepuh berjubah emas dari Scarlet Sky Valley.
Yang terakhir adalah seorang pemuda, tapi Ling Yanqi, salah satu dari 6 pahlawan. Saya telah bertemu dengan pemilik lembah Cixiao. Semua selir, pangeran, dan menteri memberi hormat kepada pemilik lembah Cixiao. Dari sini terlihat bagaimana keluarga kerajaan merosot, menghadapi 5 sekte besar dengan hormat. Haha, jangan terlalu sopan. Di mana yang mulia, apakah Anda belum datang? Master lembah Cixiao tertawa, dengan sangat bangga, menemukan kursi secara acak, dan duduk. Haha, kakak Ling datang begitu cepat, maaf menyambutmu dari kejauhan. Tawa heroik datang, dan Hua Zhengxing melangkah maju dengan beberapa penjaga. Selir lainnya, pangeran dan putri memberi hormat lagi pada Hua Zhengxing. Pemilik Scarlet Sky Valley berdiri, menangkupkan tinjunya sedikit dan berkata, "Saya telah melihat yang mulia, selamat atas ulang tahun ke-60 Anda, ini adalah keuntungan kecil, terimalah dengan senyuman." Pemilik Scarlet Sky Valley mengeluarkan kotak batu giok dan menyerahkannya kepada Hua Zhengxing. "Kakak Ling, kamu sopan." Hua Zhengxing tersenyum, menerima kotak batu giok, dan menyerahkannya kepada seorang penjaga. Kepala Sekte Pedang Xuan Yuan dan semua tetua ada di sini. Pada saat ini, teriakan lain terdengar. Lu Ming mengikuti suara itu. Saya melihat Lin Suei, kepala Sekte Pedang Xuan Yuan, berjalan masuk dengan beberapa tetua berjubah emas, di antara mereka, Feng Wuji juga mengikuti. Lin Sui telah menasihati Yang Mulia, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yang Mulia di Nanshan, ini adalah hadiah kecil, terimalah. Lin Sui berjalan mendekat, mengeluarkan sebuah kotak batu giok dan menyerahkannya kepada Hua Zhengxing. "Kakak Lin ada di sini, ini kehormatanku, mengapa bersikap sopan, silakan duduk." Hua Zhengxing menerima hadiah itu dan berkata dengan sopan. Tetapi pada saat ini, ada teriakan lain, dan itu adalah raja dari Sekte Saber Bulan Hantu, salah satu dari 5 sekte besar, dan semua tetua tiba. Di antara mereka, salah satu dari 6 master, jenius pertama dari Sekte Pedang Bulan Hantu, Sangguan Ling juga tiba. Dari 5 sekte, ada 3. Setelah beberapa saat, Sekte Tianxia, salah satu dari 5 sekte, juga tiba. Setelah semua orang duduk, Hua Zhengxing mengobrol dengan kepala 4 sekte. Kepala Sekte Pedang Xifang dan semua tetua ada di sini. Raja Surgawi ada di sini. Ada beberapa teriakan berturut-turut. Semua orang terkejut, dan Lu Ming melihat ke arah gerbang. Sekelompok orang masuk. Pemimpin itu mengenakan pakaian bagus dan memiliki alis seperti pedang. Meskipun dia setengah baya, dia sangat tampan. Hanya dengan melihatnya, dia merasa bahwa orang ini memiliki potensi untuk menelan gunung dan sungai dengan amarah. Di sampingnya, ada seorang lelaki besar berusia sekitar 50 tahun, dengan punggung dan pinggang yang tebal, mengenakan jubah naga, melihat sekeliling, roh jahat menjulang, seperti seorang jenderal yang melintasi medan perang. Orang yang memimpin adalah kepala Sekte Pedang Xifang, Qiu Wuyang, dan yang di sebelahnya adalah Raja Zentian. Hua Qi berbisik di telinga Lu Ming. Lu Ming mengangguk, menatap pria besar berjubah naga, dan berkata dalam hatinya, jadi dia adalah Raja Zentian. Lu Ming masih ingat bahwa ketika dia pertama kali tiba di ibu kota kekaisaran, dia memberikan Hua putra Raja Zentian pelajaran yang sulit. Memikirkan Hua Ji, Lu Ming memperhatikan bahwa ada tatapan membunuh di belakang Raja Zentian, menatapnya dengan tajam. Jika bukan Hua Ji, siapa lagi? Lu Ming tersenyum pada Hua Jie dan menunjuk ke selangkangannya. Wajah Hua Jie memerah, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Jelas, Lu Ming mengacu pada fakta bahwa dia mengencingi celananya karena ketakutan. Tetapi dengan begitu banyak tokoh besar di tempat kejadian, bagaimana mungkin dia berani marah, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. "Haha, saudara Qiu ada di sini, aku sangat tersanjung." Hua Zhengxing dengan cepat bangkit, dengan senyum di wajahnya, dan menangkupkan tinjunya ke arah Qiu Wuyang. Selir lainnya, pangeran dan putri juga bangkit dan memberi hormat dengan hormat. "Yang mulia, Anda terlalu sopan. Saya datang terburu-buru hari ini dan lupa membawa hadiah. Maafkan saya." Qiu Wuyang mengangguk ringan.
Tidak ada jejak rasa hormat di antara kata-kata, dapat dikatakan bahwa mereka tidak peduli sama sekali. Paling buruk, kaisar benar-benar diabaikan. Pemimpin lain dari berbagai sekte akan memberi hormat kurang lebih dengan sopan, tetapi sikap Qiyu yang acuh tak acuh, apalagi memberi hormat, bahkan hadiah ulang tahun pun langsung dianggap tidak ada waktu untuk dilupakan. Seberapa kekanak-kanakan ini, wajah master lainnya agak jelek. Hua Zengxing semakin terkejut, lalu memaksakan senyum, dan berkata, tidak apa-apa jika kakak Qiyu datang, dan hadiah dan sejenisnya gratis, silakan duduk. Jangan tersinggung jika aku lupa membawa hadiah, haha. Raja Tiantian tersenyum dan duduk di sampingnya. Sialan, Hua Qi gemetar marah, menggertakkan giginya. Sikap Qiyu Wuyang dan Zhen Tianwang adalah penghinaan Qi Guo, bahkan mengabaikan otoritas kaisar, sama sekali mengabaikan kaisar kekaisaran Laisun. Kilatan gelap kemarahan melintas di mata Hua Zengxing, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Dalam sekejap mata, senyum muncul di wajahnya. Dia kembali ke tempat duduknya, mengangkat gelas anggurnya, dan berkata, suatu kehormatan besar untuk kalian semua datang hari ini. Ayo, kaisarku menghormati kalian semua. Semua orang mengangkat gelas mereka, lalu meminum semuanya dalam satu tegukan. Haha, selamat, kamu adalah pilar kekaisaran Laisun saya, kaisar saya. Hua Zengxing berkata sambil tertawa lebar, tetapi pada saat ini, dia terputus. Oke, yang mulia, anggurnya telah diminum, dan ucapan selamat telah diucapkan. Saatnya membicarakan bisnis. Qiyu Wuyang berkata dengan ringan, dan Hua Zengxing terjebak di tengah kalimatnya. Hua Zengxing, serta beberapa pangeran dan menteri, semuanya terlihat jelek untuk sementara waktu. Sangat tidak sopan mengganggu orang lain, apalagi raja suatu negara. Qiyu Wuyang benar-benar lengkap, dia tidak memperhatikan keluarga kerajaan. Qiyu Wuyang, saya datang ke sini hari ini untuk merayakan ulang tahun yang mulia. Ini masalah serius. Selain itu, apakah ada hal lain? Lin Suei menatap Qiyu Wuyang dan berkata dengan dingin. Sikap Qiyu Wuyang terlalu berlebihan. Hua Zengxing melirik Lin Suei dengan rasa terima kasih. Tentu saja ada masalah bisnis lainnya. Meskipun masalah perayaan ulang tahun yang mulia besar, dibandingkan dengan masalah ini, itu jauh lebih kecil. Qiyu Wuyang melirik Lin Suei dengan ringan, dan ada jejak roh jahat di kedalaman matanya, dan kemudian melihat sekeliling berkata, semuanya, apa pendapat Anda tentang situasi nasional kekaisaran Laisun saat ini? Mata semua orang di lapangan bergerak, dan mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Qiyu Wuyang dengan mengajukan pertanyaan ini. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua mengepalkan tinjunya dan berkata, sekarang, dengan bantuan yang mulia kaisar dan semua pemimpin, kekuatan nasional kekaisaran Laisun akan berkembang dan melampaui negara lain. Itu sudah dekat. Orang tua ini adalah Perdana Menteri Kerajaan Laisun. Setia kepada keluarga kerajaan. Kentut. Qiyu Wuyang menjentikkan lengan bajunya dan memarahi. Wajah Perdana Menteri memerah, dia adalah Perdana Menteri yang bermartabat, dimarahi seperti ini di depan umum, bagaimana dia bisa menyelamatkan wajahnya. Tapi di depan Qiyu Wuyang, dia tidak berani membantah, jadi dia hanya bisa menahan diri. Kulit Hua Zengxing juga sangat jelek. Memarahi Perdana Menteri berarti memarahinya secara tidak langsung. Sekarang 36 kerajaan Yundi, semua negara bekerja keras untuk memerintah, dan kekuatan mereka terus meningkat. Kekaisaran Liang dikelilingi oleh musuh yang kuat, dan negara-negara mengincar mereka. Kebanyakan dari mereka lebih kuat dari Kekaisaran Liang. Kamu tidak tahu kan, di antara 6 kerajaan, kekuatan Kekaisaran Liang berada di bagian bawah, dan hampir di bagian bawah. Qiyu Wuyang melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Wajah orang-orang sedikit berubah. Dalam hal ini, Qiyu Wuyang tidak salah. Di antara 36 kerajaan Kaisar Yun, kekuatan Kekaisaran Liang benar-benar dimiliki oleh kalangan bawah. Dan negara-negara sekitarnya juga mengincarnya. Kekaisaran Matahariku penuh dengan orang-orang jenius. Ada banyak orang kuat di masa lalu, tetapi mengapa kekuatan mereka semakin lemah? Apakah kamu tahu alasannya?
Tanya Qiu Wuyang. Semua orang mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang dijual Qiu Wuyang. Melihat semua orang terdiam, Qiu Wuyang tersenyum tipis, dan berkata, artinya, kekuatan kerajaan Li yang terlalu tersebar, dan masing-masing bertarung secara mandiri, jadi tidak heran kekuatannya tidak lemah. Oh, Qiu Wuyang, lalu menurut apa yang kamu katakan, lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Suiyi bertanya dengan cemberut.